kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka Tarhib Ramadan 1446 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, ceramah menyambut Ramadan, sholat berjamaah, ramah-ramah, dan makan siang bersama. Sebagai pembuka acara yang berkah ini, marilah kita bersama-sama menyimak lantunan ayat suci Allah. Semoga dengan mendengarkan ayat itu juga menjadi kenal jiwa kita hidup berkelanjutan dan tentunya mari kita doakan yang khusus dan berpenuh hikmah saya menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Ada yang mau mengatakan Bapak Heri kami bersilakan. Sebenarnya mohon izin Pak Kagum, Pak Kabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak bisa berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari-hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu bersyukur. Maka Allah SWT Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu menyentuh, kini tibalah saatnya kita dalam ilmu dan memperkuat keimanan melalui ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Yasir Rahmat Al-Jami. Mari kita simak dengan khusyuk dan penuh perhatian. Saya yang dihormati Ustaz Yasir Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi khalaqana wa hadana wa ja'alana muslimin wa alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون وقد أفلح المؤمنون. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kanwil DJKM Kota Serang dan seluruh pejabat dan staf yang hadir pada siang hari ini. Insyaallah setiap langkah-langkah kita menjadi penggugur dosa-dosa kita semua, serta pengangkat derajat-derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita luar biasa. Tidaklah semua orang mendapat nikmat yang sama. Oleh karena itulah setiap hamba Allah diwajibkan untuk bersyukur walaupun kita sering kufur. Tapi mesti kita berusaha memperbanyak rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Nikmat keimananlah yang mengantarkan kita saat ini berada di rumah Allah. Saat ini kita duduk bersama-sama menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan secara Islam, sekaligus talabul ilm, menuntut ilmu. Bekal kita untuk menghadapi sebentar lagi ada bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan Mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bulan Ramadan yang tahun ini semoga menjadi Ramadan terbaik kita dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacakan ayat Al-Quran oleh qari kita yang senantiasa kita dengar setiap menjelang Ramadan. Bahkan pada bulan Ramadan hampir setiap para khatib, para penceramah, para da'i, para ustadz, para habaib menyampaikan ayat tersebut, yaitu ayat 183 surah Al-Baqarah. Ayat 183 surah Al-Baqarah ini memang ayat yang khusus memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ternyata kewajiban ini bukan hanya untuk kita, tapi orang-orang sebelum kita sudah diwajibkan untuk berpuasa. Bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang wajib berpuasa. Umat Nabi-Nabi sebelum kita bahkan puasanya bisa lebih banyak daripada kita. Diwajibkan salat juga, salat mereka tentang Isra wal Mi'raj, yang inti dari perjalanan tersebut adalah kewajiban salat. Kan awal mulanya Allah perintahkan berapa? 50 waktu salat, yang akhirnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi langsung dengan Nabi Musa alaihissalam,
Rasulullah disuruh oleh Nabi Musa minta keringanan kepada Allah karena umatmu terlalu lemah wahai Muhammad, sampai akhirnya sisa 5 waktu sholat. Itu pun Nabi Musa masih nyuruh Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah. Namun Nabi Muhammad SAW bilang kepada Nabi Musa, wahai saudaraku Musa, aku sudah malu minta terus. Sudah terlalu banyak Allah kasih keringanan. Ya sudahlah, 5 waktu salat ini aku ridha dengannya. Masya Allah. Saat Rasulullah sudah ridha, maka Allah tetapkan. Dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari kata Rasulullah, atani Jibril alaihi salam, aku didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, min indillahi tabaraka wa ta'ala, ia datang dari sisi Allah yang Maha Tinggi Maha Mulia. Faqal, lalu Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah azza wa jalla qala lak, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepadamu. Ini disebut hadis qudsi, firman Allah namun tidak dimasukkan dalam ayat-ayat Al-Quran, tidak termasuk Al-Quran. Maka Allah berfirman, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni qad faradtu ala ummatika 5 salawat. Sesungguhnya aku wahai Muhammad telah mewajibkan kepadamu 5 salawat, 5 waktu salat. Itu karena Rasulullah sudah ridha dengan 5 waktu salat. Seandainya Rasulullah meminta keringanan lagi setelah 5 waktu salat itu, sangat mungkin sekali karena Allah Maha Pemberi keringanan, bisa jadi sisanya bukan 5, mungkin 3 atau terakhir tinggal 1. Tapi Nabi Musa alaihissalam memprediksi, apa kata beliau? Umatmu dengan 5 waktu salat masih terlalu lemah, bakal banyak yang meninggalkan salat. Terbukti atau tidak Bapak Ibu? Terbukti enggak? Terbukti sekali. Banyak yang masih meninggalkan salat 5 waktu. Entah 5-5-nya atau 4 atau 3 atau hanya 1 salatnya saja yang ditinggalnya. Yang jelas banyak yang melalaikan salat. Ada yang melaksanakan 5 waktu salat tapi lalai semuanya, terlambat semuanya. Padahal awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-salah. Pertama kali dihisab nanti di hari kiamat terhadap hamba Allah di hadapan Allah adalah salat. Enggak ada amalan yang lain yang pertama ditanya kecuali salat dulu yang ditanya. Jika bagus salat seseorang, Allah anggap bagus semuanya. Jika diterima, semua amal yang lain diterima sama Allah. Masya Allah. Jika buruk, ya berarti dianggap buruk pula amalan yang lain. Namun dalam hadis disebutkan, hadisnya juga sahih, Allah pun masih memberikan kemudahan dan keringanan untuk hambanya. Allah perintahkan malaikat untuk membukakan catatan amal. Adakah dia melaksanakan sunnah nawafil, sunnah-sunnah yang mengiringi salat fardunya? Ada qabliyah subuh 2 rakaat yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, Masya Allah. Bahkan Rasulullah pernah salatnya kesiangan bersama para sahabat karena semua mereka kecapean, mereka kelelahan. Tetap Rasulullah menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Padahal para sahabat sudah siap untuk subuh berjamaah pada waktu itu. Namun Rasulullah tetap sholat sunnah dulu, barulah subuh berjamaah. Akhirnya para sahabat pun ikut sholat sunnah juga masing-masing. Kemudian ada 4 rakaat sebelum zuhur. Disunnahkan 4 rakaat ini boleh 2 salam, 2 salam. Boleh juga 1, 2, 3, 4 tanpa tasyahud awal. Langsung. Kemudian 1 salam. Boleh kemudian ditambahkan lagi dengan ba'diyah zuhur yang dimasukkan dalam 12 rakaat. Yang paling utama adalah 2 rakaatnya saja. Sekalipun ba'da zuhur itu bisa juga kita melaksanakan 4 rakaat. Apa kata Rasulullah, kalau kita mau rutin menjaga 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, man hafadha arba'an qabla az-zuhri wa arba'an ba'da az-zuhri harramallahu jasadahu 'ala an-nar.
Siapa yang menjaga baik-baik 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, pelaksanaannya sama. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, boleh 4 sekaligus tanpa tasyahud awal, 1 kali salam. Maka kalau yang rutin melaksanakannya setiap hari, Allah berjanji akan mengharamkan jasadnya untuk tersentuh neraka jahanam. Masya Allah, keutamaan yang luar biasa. Kemudian waktu asar qobliyahnya ada tapi nggak ada ba'diyahnya. Qobliyahnya pun tidak ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW, tidak termasuk sunnah muakkadah. Bukan sunnah yang ditekankan, bukan muakkad. Tetapi ada keutamaannya. Siapa yang mau melaksanakannya 4 rakaat. Rahimallahu man shalla arba'an qabla al-'asri, dalam hadis Al-Hakim. Disebutkan semoga dirahmati Allah lah orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Pelaksanaan sama, 2 salam atau 4 sekaligus tanpa tasyahud awal dan 1 kali salam. Didoakan senantiasa mendapat rahmat Allah. Masya Allah. Tapi Rasulullah tidak mencontohkan setiap hari. Begitu juga salat maghrib, isya, dan seluruh salat kata Rasulullah antara azan dan iqamah ada salatun atau rak'ataini, ada salat 2 rakaat di situ. Setiap antara azan dan iqamah itu ada 2 rakaat salat. Yang mana kita tidak boleh habis azan langsung iqamah. Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan hal itu. Enggak pernah. Rasulullah suruh Bilal azan lalu Rasul langsung suruh iqamah. Enggak pernah itu. Saya enggak tahu di luar negeri ada apa enggak. Yang jelas di Indonesia banyak. Habis azan langsung qomat. Azan ini panggilan untuk datang ke rumah Allah. Ketika manggil malah ditinggal yang dipanggil, kan begitu, aneh juga. Iqamah itu memulai salat. Nah, Rasulullah kenapa mau selalu memberi jeda? Sampai kata Rasulullah ada 2 rakaat. Liman syaa, bagi yang mau saja. Siapa yang mau salat 2 rakaat antara azan dan iqamah, terutama maghrib dan isya, qobliyahnya liman syaa, bagi yang mau saja, tidak ditekankan, tapi yang mau silahkan. Jadi bagi yang mau melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib dan isya, boleh, silahkan saja. Tidak ada larangan, bahkan termasuk sunnah. Apa amalan yang paling afdal antara azan dan iqamah? Berdoa, Bapak Ibu. Berdoa. Siapa di antara kita yang nggak punya hajat? Siapa di antara kita yang nggak punya masalah? Siapa yang di antara kita nggak pengen sesuatu yang diberikan oleh Allah buat kita dan keluarga kita atau orang-orang yang kita cintai? Minta kepada Allah. Allah janji kalau kita minta kepada Allah, Allah akan memberi. Cuman kadang-kadang kita kurang sabar. Allah itu memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Kadang-kadang Allah tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, karena yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Tapi kalau yang kita membutuhkannya, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita harusnya menginginkan. Nah, kebutuhan dengan keinginan ini beda. Makanya Allah selalu mengabulkan doa hambanya sesuai kebutuhannya, karena Allah tahu apa kebutuhan hambanya. Bukan Allah tidak mengijabah, Allah sudah berjanji pasti diijabah pada waktu yang tepat, tidak harus cepat. Beda, kalau harus cepat bisa jadi na'udzubillah nggak tepat waktunya, akhirnya tidak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya adalah 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau kita total 12 rakaat itu adalah 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 12 rakaat. Satu hadis lagi disebutkan 10 rakaat. Rasul tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. Kok jadi 10, berkurang sedikit?
Zuhur kadang-kadang nggak dapat 4 rakaat, maka 2 saja pun termasuk afdal. Bunyalahu bihinna baitan fil jannah. Masya Allah, dijanjikan akan dibangunkan untuknya rumah yang Masya Allah megah mewah dalam surga. Nggak perlu pakai DP Bapak Ibu, nggak usah mikirin cicilan, ya kan? Pusing nggak kalau mikir cicilan? Pusing. Ada orang sampai sakit mikirin cicilan. Harus nyicil lagi, tahu bulan depan mau nyicil lagi. Harusnya pengen beli sesuatu, nggak jadi karena harus ngumpulin uang buat nyicil. Di surga enggak. Kita nyicilnya dengan sholat aja. Jaga sholat 5 waktunya, jaga sholat sunnah qabliyah ba'diyahnya, insya Allah dibangunkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Rumah kita ada di surga, kemana kita pulang nanti? Insya Allah pulangnya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita rutinkan dari sekarang sampai dapat keutamaan di bulan Ramadan nanti. Sudah terbiasa terus kita jaga terus. Apalagi bulan Ramadan, di luar Ramadan aja kita jaga, maka bulan Ramadan kita harus lebih baik lagi ibadah kita daripada di luar Ramadan. Ini keutamaan yang sangat dahsyat sekali. Apa kata Rasulullah? Saat malaikat Jibril mengatakan Allah mewajibkan kepadamu wahai Muhammad 5 waktu salat, maka Allah pun berjanji siapa orang-orang yang mendapatkan jaminan masuk surga dengan salatnya, ada 3 hal yang harus kita sempurnakan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi ini. Kata Allah, "Faman wafahunna", siapa di antara umatmu wahai Muhammad yang menyempurnakan 5 waktu salatnya, ala wudu'ihinna, yang pertama wudunya yang disempurnakan. Wudunya, jadi Bapak Ibu, walaupun dari SD dulu, dari TK, bahkan dari sebelum kita sekolah diajarkan berwudu, apa salahnya kita belajar lagi terus memperbaiki wudu kita agar benar-benar wudu kita sempurna. Karena sah atau tidaknya salat kita tergantung juga sah atau tidaknya wudu kita. Wudu asal-asalan lalu tidak sempurna, bahkan tidak sah, sekhusyuk apapun kita salat, sekhusyuk apapun dan sebanyak apapun salat kita, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala karena wudunya tidak sah. Mulai dari wudu. Yang kedua, wa mawaqitihinna, kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang menyempurnakan waktu-waktunya, yaitu salat tepat waktu, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Maka menjaga waktu salat, pada waktu salat tersebut sudah tiba, ada sunnahnya, silahkan kerjakan sunnahnya. Yang paling afdal lagi, yang paling dicintai Allah, orang yang menunggu waktu salat. Nah, hari ini insyaallah siang ini kita mendapat pahala yang sangat utama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapat cintanya Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena acara kita sebelum waktu salat dan kita sudah siap untuk salat. Ini adalah amal yang paling dicintai Allah, sangat dicintai Allah. Allah suka banget dengan hambanya yang sudah siap sebelum waktu salat. Masya Allah. Cuma kadang-kadang kalau kita di rumah atau di luar lagi santai-santai, kita juga santai dipanggil sama Allah. Sudah jelas azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kedengaran sama kita, sehat, nggak ada masalah, kita nggak sakit, bisa datang ke rumah Allah, tapi kita santai aja. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau doa kita pun kayaknya datangnya diijabahnya sama Allah juga dengan santai saja. Bahkan saya pernah membaca sebuah riwayat, orang yang masuk ke dalam neraka wail, ya Allah, na'udzubillahi min dzalik, semoga kita diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk apa neraka wail? Ada neraka saqar, ada wail. Neraka saqar khusus yang meninggalkan salat. Ahli surga nanya kepada ahli neraka saqar, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai orang-orang yang ada dalam neraka saqar, kenapa kalian bisa masuk neraka saqar? Kami pengen tahu. Ditanya. Lalu mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin.
kami di dunia tidak pernah melaksanakan salat. Subhanallah. Ya Allah, na'udzubillah. Jadi orang yang meninggalkan salat masuk neraka sakar. Ada lagi dalam surah Al-Ma'un. Kalau tadi dalam surah Al-Muddathir. Surah Al-Ma'un Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang yang salat masih bisa celaka. Na'udzubillahi min zalik. Makanya ayat ini enggak boleh putus sampai di situ lalu kita takbir Allahu Akbar ruku, enggak boleh. Enggak boleh dipotong sampai di situ. Harus dilanjutkan. Siapa mereka yang celaka? Orang salat tapi celaka. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Oh, ternyata yang celaka orang yang mereka itu salat tapi terhadap salatnya mereka lalai. Mereka lalai, maka mereka masuk neraka. Namanya neraka wail. Lama mereka masuk neraka tersebut karena sebentarnya saja Allah sebutkan labithina fiha ahqaba, berabad-abad lamanya mereka dalam neraka tersebut. Ya Allah. Lalu ada seseorang berjubah putih datang menyelamatkan orang tersebut. Lalu orang ini nanya, "Kamu siapa?" "Aku sholat." "Untuk apa kamu datang?" "Aku ingin menyelamatkanmu." "Loh, ya aku sholatmu. Kenapa engkau tidak menyelamatkan aku dari awal-awal?" Maka dikatakan kepadanya, "Sebagaimana engkau menunda aku, maka aku pun menunda untuk menolongmu." Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, disitulah kita diwajibkan untuk menjaga waktu sholat kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah wasujudihinna, waktu sujud. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru fihi du'a. Inna aqraba ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid, kata Rasulullah SAW. Sungguhnya yang paling dekat antara hamba Allah dalam salat itu kepada Rabbnya, kepada Allah, adalah waktu dia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaknya ia memperbanyak berdoa dalam sujud tersebut. Jadi doa yang paling mustajab diantaranya adalah waktu kita sujud di dalam sholat. Silakan. Kalau sholat sunnah mungkin kita bisa panjang-panjang doanya di dalam sujud. Kalau sholat berjamaah ikutin imam. Imam boleh panjang tapi jangan terlalu panjang juga, nanti bubar makmumnya. Kadang-kadang ada imam yang mungkin karena banyak kebutuhan, banyak keperluan, banyak keinginan, banyak hajatnya, panjang doanya sampai dibatukin sama jemaah di belakang. Padahal tadinya nggak ada yang batuk. Itu kode Bapak Ibu ya. Biasanya dikasih kode dari belakang biar imamnya cepat-cepat selesai. Karena saya juga pernah baca surah Al-Mulk imamin salat Isya. Padahal niat saya memang nggak sampai habis, cuman 2-3 ayat aja. Baru ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Niat saya mau tambahin satu lagi ayat, 3 ayat aja. Tapi di belakang keburu batuk duluan. Saya bilang kok ada yang batuk. Itu Ramadan nanti kita persiapan dari sekarang untuk sholat yang panjang. Memang disunnahkan sekali buat masing-masing. Itu disunnahkan buat kita sholat di rumah. Kalau sholat di rumah, nah itu disunnahkan. Makanya ada sekarang Quran tahajud gitu ya. Quran tahajud kita boleh membaca Quran, boleh. Enggak batal. Yang batal itu kalau balas WA, lagi sholat. Itu batal. Ditelepon, diangkat, Allahu Akbar, aja gitu kan. Lagi sholat tahu, ini batal. Tapi kalau baca Quran, boleh. Boleh nggak Al-Quran yang dipakai adalah mushaf yang ada di dalam HP? Boleh. Tapi saran saya, mode pesawat.
Ya, mode pesawat takutnya ada video call. Matikan datanya, pastikan yang kita buka mushaf. Boleh, nggak ada masalah. Boleh melihat atau boleh pakai holder, kita buka Al-Quran, kita baca. Kalau kita nggak beli Al-Quran yang khusus untuk
Yang namanya sunnah beda dengan wajib. Sebenarnya sholat 5 waktu yang fardulah yang wajib di masjid untuk laki-laki khususnya. Tapi kenapa kalau tarawih lebih ramai? Iya kan? Kadang-kadang aneh juga. Nah, ini adalah bahan introspeksi diri kita semua yang buat evaluasi ke depannya. Semoga menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit hal yang mau saya sampaikan tentang hal-hal yang membatalkan dalam berpuasa. Karena kita akan berpuasa nantinya bulan Ramadan, maka jangan lupa untuk memperhatikan hal-hal yang membatalkan. Menurut para ulama sebagian besar hal-hal yang membatalkan puasa ada beberapa poin. Ini sudah saya kumpulkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pastinya ada yang puasanya batal, ada yang pahalanya batal. Ini beda ya. Batal secara pahalanya atau batal puasanya, beda tuh. Nah, kalau batal pahalanya, nah itu contoh adalah mengumpat orang walaupun canda. Dasar pendek, ya Allah. Ini ngumpat orang juga gitu kan. Kurus hitam lagi, ya Allah. Ngumpat tetap aja. Orang yang diumpat ini mungkin gak ikhlas, gak ridho dia walaupun itu kenyataan, Bapak. Ya kan? Tapi kalau nggak kenyataan malah besar lagi dosanya, fitnah, betul nggak? Fitnah. Nah, itu bisa membatalkan pahala puasa. Mengumpat, menfitnah, ghibah itu dapat membatalkan pahalanya puasa. Hati-hati, ghibah, ngomongin orang. Kalau baik boleh, kebaikan seseorang kita ceritakan boleh. Ambil hikmahnya biar banyak orang yang mengamalkannya, boleh. Tapi kalau keburukan, stop. Jangan bicara tentang keburukan orang lain, karena bisa jadi kita jauh lebih buruk daripada orang tersebut. Insyaallah. Nah, kemudian ada lagi yang membatalkan tadi, memfitnah, mengumpat, memfitnah, kemudian riba. Kemudian yang keempat adalah melihat maksiat, melihat sesuatu yang menaikkan syahwat. Jadi melihat sesuatu sampai naik syahwatnya. Jadi sampai puas, sampai pengen ada, sampai ada gairah, ada syahwat. Nah, ini dapat membatalkan pahala puasa. Puasa nggak batal, tapi pahalanya hilang, batal. Nauzubillahi min dzalik. Termasuk menipu. Nah, ini kalau pedagang ya, pedagang menipu pun juga batal. Batal pahala puasanya. Puasanya tetap harus dilaksanakan, tapi saya nggak dapat pahala. Kan sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak nantinya kata Rasulullah orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali dapat apa? Hanya lapar dan dahaga. Kemudian sedikit lagi, kemudian makan dan minum. Nah, ini pasti yang batal puasanya. Makan minum batal puasanya kecuali nggak sengaja. Kalau nggak sengaja beda. Misal istri lagi buat bubur kacang hijau, bapak-bapak nggak sengaja, nggak ingat kalau Ramadan, nggak ingat kalau puasa. Mungkin istri lagi halangan, dia makan, ikut makan juga 2 mangkok, ya kan? Misalnya, lah ini bisa terjadi loh. Istrinya juga nggak ingat gitu kalau ini masa Ramadan di siang hari. Habis selesai makan, bapaknya udah minum lagi kan sebotol gitu, segelas. Misal, walaupun bapak ibu sampai kenyang, walaupun. Tapi memang bukan sengaja, sama sekali nggak sengaja. Istrinya bilang, Pak, bukannya bapak puasa? Oh iya ya, ya udahlah, nggak perlu dimuntahin, nggak perlu dimuntahkan lagi, nggak perlu. Itu apa kata Rasul? Rezeki dari Allah. Jangan kesel kalau misalnya baru mau nyicip, ingat. Kadang-kadang kesel juga. Oh, kenapa ingatnya cepat gitu ya? Belum sempat gitu. Ada lagi makan permen. Nah, permen memang gak enak. Ini gak disarankan. Kenapa? Permen ini kan lambat habisnya. Karena ini pengalaman saya di mobil ada permen. Makanannya lupa habis puasa. Baru sedikit, ya Allah ya puasa. Rasanya masih ada soalnya. Nah, ini tidak perlu dimuntahkan, dibuang saja. Boleh kumur, tapi nggak boleh berkumur-kumur berlebihan sampai ketelan. Dan berkumur-kumur nggak boleh pakai es teh manis. Nah, itu. Pakai Pocari Sweat nggak boleh, Pak. Ya. Ustaz bilang kumur-kumur nggak batal. Iya, nggak batal kalau kumur air putih. Kalau kumur pakai
Kolang pakai es teh manis atau sempogan sweet nggak boleh. Masya Allah. Lalu membatalkan puasa juga hubungan badan atau jima. Jima hubungan badan batal. Walaupun tidur siang mimpi, ya udah batal gitu. Mimpi tapi melakukan sama istrinya, tetap batal. Dan itu dapat hukuman. Apa hukumannya? Ya Allah, fasyamu syahrain mutatabi'in. Wajib puasa setelah Ramadan. Jadi Ramadannya memang batalnya cuma 1 hari. Cuman sayangnya batalnya itu karena jima hubungan suami istri. Maka nanti habis Ramadan hukumannya wajib puasa 2 bulan berturut-turut, yang boleh putus. Berarti totalnya kurang lebih 60 hari ya. Nah, 60 hari itu Bapak Ibu, misal hari ke 60, 59 atau hari ke 60, hari terakhir batal, itu harus mengulangi lagi dari awal. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat datang kepada Rasul, wahai Rasulullah, aku di siang hari berhubungan badan dengan istriku, apa yang harus kulakukan? Wah, kata Rasul, kamu dihukum. Apa hukumannya wahai Rasul? 2 bulan berturut-turut puasa. Nggak sanggup wahai Rasul, aku bukan orang yang fisik kuat. Tapi ya itu zaman Rasul ya, jangan diambil kesimpulan dulu. Karena orang ini Rasul tahu memang dia nggak sanggup. Karena Rasul tahu dia memang nggak sanggup dari usianya, dari fisiknya. Ya sudah, kata Rasulullah SAW, kamu berikan makan 60 fakir miskin. Wahai Rasul, di sini aku paling miskin. Bingung juga kan kita dengarnya. Ya Allah, ini orang udah miskin melakukan dosa lagi di tengah Ramadan. Astagfirullah. Akhirnya apa? Ya udah, hukumannya ya yang dia mampu. Dia nggak bisa ngasih makan, dia nggak punya uang. Akhirnya hari itu juga Rasul justru ngasih dia makan. Nah, ini beda Bapak Ibu, ini beda. Ini kasusnya karena orang ini memang orang yang nggak bisa berbuat apa-apa. Dia lemah tetapi dia tidak mampu menahan hawa nafsunya 1 hari saja di bulan Ramadan. Nah, makanya ini dijaga. Kalau istri mau godain suami, jangan di tengah siang Ramadan. Nah, itu. Silakan digodain malamnya, itu sunnah, dianjurkan. Dan Al-Baqarah sebutkan uhilla lakum laylatas siyam. Dihalalkan untuk kalian malamnya Ramadan. Masya Allah. Jadi malam Ramadan itu memang waktunya ibadah. Nah itu ada ramuan nanti Japri aja yang pengen Masya Allah jadi pengantin baru. Sehat Insya Allah. Ini bukan jualan ya. Ini cuma sekilas informasi aja. Kemudian muntah dengan sengaja. Tadi sudah makan dikiranya takut batal, malah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu yang batal. Jadi kalau sudah terlanjur makan karena nggak sengaja, nggak ada masalah. Selama memang lupa. Haid dan nifas, nah, pastinya walaupun haid dan nifasnya baru ketahuan jam 5 sore atau setengah 6, ya berarti wanita tersebut hari itu puasanya batal dan harus diganti puasanya. Kemudian yang terakhir yang adalah gila atau kehilangan akal. Gila atau kehilangan akal. Sama dengan pingsan. Nah, pingsan membatalkan puasa juga. Ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa, sedikit lagi berarti ada 4 lagi, yaitu berkumur-kumur tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini pendapat ulama berbeda pendapat masalah suntikan. Selama tidak menggantikan makan dan minum. Jadi sebagai para ulama berpendapat tidak batal suntikan itu jika sifatnya suntikan itu bukan menggantikan makan dan minum. Seperti itu pendapat para ulama sebagian besar. Kemudian berkendara atau bepergian mengalami mimpi basah pun sebagian para ulama mengatakan itu tidak batal. Tapi mohon maaf, kalau sengaja dikeluarkan onania, maka itu batal. Itu batal, bahkan dosa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Ada sesi tanya jawab enggak? Ada sesi tanya jawab? Ada. Boleh. Biar lebih seru, kita buka sesi tanya jawab. Namanya sesi tanya jawab. Silakan nanya dan silakan jawab.
Hah? Oh, iya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya, Ustaz. Terkait hukuman fidyah. Ya. Fidyah kan berlaku untuk orang-orang yang berdasarkan berdosa atas nama dan Islam. Dan di pertanyaan saya, apa yang beri makan membuatkan kaki mesin dan membuatkan kaki itu untuk 1 kali atau untuk 3 kali? Maksudnya, Iya. kan Fidyah. Fidyah untuk 1 kali aja makan kaki itu. Kadang-kadang makan kakinya boleh pula segitu atau pagi, siang, malam. Karena mungkin kita hidupkan makan 1 kali dari hidup kita. Jadi video itu 3 kali makan dikalikan sekian kali berpuasa, ataukah tadi untuk sekali makan saja Ustaz? Terima kasih. Ustaz lagi kalau donor boleh nggak Ustaz? Apa? Donor darah itu. Membatalkan puasa atau donor? Donor, oh enggak. Donor enggak. Iya, yang pertama tadi masalah fidyah. Fidyah itu bukan ukurannya hanya sekali makan atau 3 kali makan sebenarnya. Karena ukuran makanan pokok disebutkan dalam hadis itu 1 mud. 1 mud itu bayar fidyah. 1 mud bayar fidyah ini beda-beda hitungannya. Jadi memang makanan pokok orang, karena makanan pokok beda-beda ya. Jadi makanan pokoknya berbeda-beda. Nah, kita kan beras. Kalau beras ada yang gandum dan sejenisnya. 1 mud itu kalau dihitung itu 0,75 liter. Jadi nggak nyampe 1 liter. Nggak nyampe 1 liter. Artinya kalau kita mau bayar 1 fidyah, tuh 0,75 liter itu dimasak, lalu dibagikan. Bisa saja bisa 1 orang dan bisa lebih, atau 1 orang itu bisa saja dia makan tidak 1 kali, kan begitu? Karena kan 1 liter 0,75 ini hampir 1 liter. Ini kan kalau dimasak banyak nggak? Banyak loh. Ya ada sih kalau bapak-bapak ngasih, ibu-ibu ngasih yang orang yang gemuk, gendut mungkin sekali makan. Tapi bagi orang yang mungkin makannya nggak banyak, nah itu dia bisa berkali-kali makan. Nah itu takarannya Pak. Takarannya itu 1 mud namanya. Yaitu 0,75 liter. Ya udah, 1 literin aja dah, niat sisanya disedekahin, insya Allah sah. Boleh nggak berasnya aja? Ada yang berpendapat boleh, tapi kalau mau cari afdolnya paling utama karena disebutkan fa'it'am masakin, ngasih makan orang miskin. Yang namanya ngasih makan, beras nggak bisa langsung dimakan, maka lebih baik dimasak agar bisa langsung dimakan. Nah, lauknya bebas, boleh ayam komplit, telur maksudnya, atau kadang-kadang kalau kita lagi nggak punya apa-apa, nasi sama kuahnya aja, ya boleh. Yang jelas intinya berasnya. Berasnya kalau 0,75 berarti sudah 1 hari terbayar puasanya. Tinggal dikali berapa hari yang ditinggal, gitu. Nah itu seperti itu hitungan fidyah. Nah pertanyaan yang tadi yang kedua adalah donor. Donor darah tidak membatalkan puasa selama tidak pingsan. Nah iya, karena bisa jadi juga nih orang nggak kuat donor darah, ternyata setelah itu dia pingsan, ya berarti batal. Ada lagi silakan. Fadhal. Ibu belum siap-siap. Izin Ustaz, Ya. terkait yang tadi fidyah juga saya ingin bertanya, ketika seseorang itu punya kemampuan finansial untuk melakukan membayar fidyah itu, kemudian dia berlaku berpuasa, kemudian dia malah milih untuk membayar fidyah, apakah itu boleh atau tidak? Kemudian yang kedua adalah terkait sholat ya Ustaz ya. Saya pernah melihat di medsos itu ada yang entah Islam entah apa gitu, imamnya di mana, makmumnya di mana gitu.
imam online lah istilahnya. Ini connection. Oh iya, oke. Ajaran yang mungkin artinya di mana mungkin. Iya. Tapi kalau menurut saya sih seharusnya boleh karena saya pernah lihat di masjid itu ada yang imamnya itu di atas sampai satu pakai TV gitu dan bawahnya pakai TV gitu yang ukurannya seperti itu sehingga saya gitu saat Ya, udah jawab sendiri ya. Iya. Pertanyaan yang pertama tadi lucu juga ya, orang mau puasa apa nggak niatnya? Kalau begitu orang kaya, orang banyak duitnya bisa bayar fidyah, nggak ada yang puasa. Kalau puasa itu pilihan, boleh puasa, boleh fidyah, bukan. Ini jangan salah paham. Makanya kutiba alaikumus shiyam, wajib atas kalian untuk berpuasa, wajib. Jadi nggak bisa enggak itu. Nah, kapan boleh diganti? Nah, baru ada alasan menggantinya karena ajuz misalnya, karena minal ajzi, karena dari termasuk bagian dari kelemahan. Seperti orang sudah tua, terlalu tua nggak sanggup puasa. Kan ada orang yang sudah nggak sanggup puasa, itu boleh. Ada lagi orang yang memang kondisinya tidak memungkinkan, seperti ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang menyusui yang sudah mencoba berpuasa tapi nggak sanggup atau khawatir ada mudarat terhadap anak-anak. Nah, maka ini memang afdolnya membayar puasa. Afdolnya puasa itu kalau kita berhutang, afdolnya bayar dengan puasa. Sampai saking afdolnya bayar puasa itu dengan puasa, kalau meninggal seseorang kata Rasulullah SAW, falyasum ahluhu, maka hendaknya ahli warisnya mempuasakannya. Bapaknya meninggal, bapaknya belum sempat puasa 2 hari atau batal puasanya 2 hari waktu sakit sebelum meninggal misal, maka anaknya yang membayarkan puasa. Dia punya anak banyak, boleh, karena cuma 2 puasa, yang 2 orang berpuasa, masing-masing berpuasa, ini sudah membayarkan 2 hari tersebut. Begitu. Saking wajibnya membayar puasa dengan puasa. Tapi kalau nggak sanggup berpuasa, baru atau seperti tadi ibu-ibu, kan ada yang ibu-ibu yang mungkin tiap tahun melahirkan, itu bingung juga kan? Tiap tahun hamil, melahirkan, sampai ada lagunya itu. Masya Allah. Nah, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Ini gimana ini? Maka fattaqullaha mastata'tum, pada ayat 16 surah At-Taghabun dijawab sama Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah selagi kalian mampu. Semampunya gimana? Mampu dapatlah kadang 2-3 hari puasa, nggak apa-apa. Sisanya lebih afdal, lebih baik, karena memang menyusui, khawatir ada mudarat, masih nggak sanggup juga, mungkin lemah dan sebagainya. Seperti orang tua tadi juga, baru bayar fidyah. Gitu. Jadi jelas ya, baru bayar fidyah. Jadi bukan milih nih mau puasa bayar fidyah, enak amat. Gitu. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua, sholat online. Nah, gimana ini? Sholatnya sholat online ini dengan imamnya. Nah, kalau imamnya di Masjidil Haram sana, ya kan? Masjidil Haram kita sholat juga. Ya selama sholatnya, sebenarnya masalah berjamaah itu ada aturan. Berjamaah itu ada aturan. Ini kalau kita bicara sholat, selama sholatnya berjamaah, betul ada pahalanya dari niat tersebut. Tapi ada aturan yang masalahnya, ada aturan sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah aturannya apa? Aturan sholat berjamaah pertama, memang harus ada imam dan pastinya harus ada makmum. Dan imam dengan makmum ini syarat utama harusnya memang satu tempat. Seperti masjid, lantainya ada 5 sekalipun itu masih dianggap satu tempat. Lantai 1 imamnya, lantai 2, 3, 4, 5 ada semua jamaahnya, sah. Masjidil Haram, maka semua orang yang di tanah haram pun, karena tanah haram itu bukan, Masjidil Haram itu bukan hanya masjidnya, menjadi patokan adalah tanah haram. Ada batas, tanah haram itu ada batas. Nah, semua yang dikasih speaker besar-besar itu pinggir jalan,
itu tanda Bapak Ibu berarti itu masuk haram. Jika sholat di bawah itu masih sah, ikut berjamaah, ikut sah. Jelas ya? Itu masih sah berjamaah insya Allah. Cuman pastinya keutamaannya berbeda dong dengan yang di masjid beneran, gitu ya. Masih sah. Para ulama mengatakan masih dapat pahala berjamaah di Masjid Haram, walaupun beda, ya bedalah. Yang datang ke sana jalan kakinya lebih banyak, kemudian masuk masjid, ya beda. Nah, kemudian, ceritanya tadi kan ini orang mungkin kalau suami istri agak masih mendingan, ya kalau pacar, ya kan, demi menyenangkan pacar. Laki-laki dan perempuan tidak wajib berjamaah. Yang wajib berjamaah siapa? Laki-laki. Itu pun sholat 5 waktu. Pertanyaannya, kenapa nggak ke masjid? Iya kan? Kenapa nggak ke masjid? Apalagi online tuh, dari jauh gitu, live misalnya pakai WA, WhatsApp. Ya udah ketemu lah sholat ya, kamu jadi makmum. Nah, secara sah atau tidak sholatnya, sah saja sholatnya. Tapi apakah terhitung berjemaah atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Namanya zaman sekarang beda dengan zaman dulu soalnya. Masalah sah berjamaah atau tidak. Yang jelas wanita tidak punya kewajiban berjamaah. Begitu. Jelas ya? Jadi nggak ada kewajiban. Harusnya kalau laki-laki ya sholatnya berjamaah di masjid. Mungkin ibu-ibu ada yang mau nanya? Silakan. Siapa bapak mau nanya juga? Ibu-ibu dulu boleh? Ya ada bapak dulu. Yang duluan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apa namanya, ingin bertanya ya Ustaz. Kami ini kan bekerja ini kan sering keluar kota Ustaz. Ya. Kan gitu kan. Bisa kadang-kadang sahurnya ini di sini, terus bukanya di tempat lain. Nah, terkait waktu kadang-kadang kita bisa kalau kita puasa di sini, bukannya di sini, Bukannya di Papua. Kadang-kadang lebih cepat, tapi kadang ada yang lebih lama gitu. Wah, kita kan jadi lebih apa sih jadinya. Iya. Nah, terkait waktu ini gimana Ustaz? Mengikuti kaidah-kaidahnya seperti apa gitu. Dan ya posisi musafir itu seperti apa? Yang boleh membatalkan pada saat kita musafir seperti apa sih? Iya. Betul bahwa orang musafir itu ada rukhsah atau keringanan. Tapi buat siapa? Apakah semua yang melakukan perjalanan boleh ambil keringanan? Tergantung kondisi yang dirasakan. Karena kata para ulama, kondisi perjalanan itu beda-beda. Ada yang capek kayak sekarang naik pesawat, ya kan? Kayak saya pulang ke kampung halaman saya ke Jambi, 55 menit di atas pesawat, sebentar banget. Masa sih mau batal gitu kan? Sayang juga. Dan lagi nggak capek-capek banget. Coba kalau bawa kendaraan sendiri capek nggak? Capek. Nah beda gitu loh. Itu beda gitu. Nah, pertanyaan terkait dengan waktu. Waktu buka puasa. Sebentar, iklan. Ini nanti insya Allah saya download dari TikTok, saya masukkan ke YouTube Uyas TV Official. Uyas TV Official. Ini TikToknya Yasir Arafat Al Jambi. Nanti disetting semuanya insya Allah. Ya. Jadi buka puasa itu mengikuti waktu setempat. Ya kalau memang Bapak ada kewajiban atau ada tugas di Papua, ya itu diskon 2 jam, ya kan? Di sini buka sahurnya misalnya sudah jam berapa? Kan di sana lebih hemat 2 jam. Ya udah buka di sana, jangan nunggu 2 jam. Nah, sebaliknya pulangnya bisa lebih lama. Makanya pulangnya malam aja. Pulangnya kalau bisa nyampenya malam. Jadi gini, kita di pesawat, maka buka puasanya waktu setempat yang dilewati pesawat. Waktu sholatnya juga ngikutin waktu setempat yang dilewati sholat. Makanya di situ dibolehkan untuk tayamum kalau kita memang tidak bisa berwudu dengan air. Tayamum. Nah, kalau lebih afdal lagi
Nah, cara yang paling bagus adalah kita selalu memperhatikan waktu jam. Nanti kita lewat jam berapa? Kira-kira sholat subuh kita jam berapa? Kadang subuh ya, masalah subuh. Karena saya juga sering isi di Papua, itu waktu subuh itu di pesawat belum turun. Kalau turun udah jam 7, telat gitu. Nah makanya jam 7 kaget. Saya pernah belum sholat subuh karena tidur gitu kan. Pas bangun, pas turun, subuh di atas pesawat tadi harusnya. Tapi harus tetap sholat, tetap sholat subuh. Bahkan kami tetap berjamaah itu satu pesawat karena pada belum sholat. Nah setelah itu saya nggak lagi, saya siap-siap kalau udah jam, jadi kita kurangin aja tuh udah jam, kan sudah hampir waktu Papua. Nah kita di atas itu sudah dipercepat 1 jam lebih. Artinya udah siap-siap nih, siap-siap aja. Maka saya langsung ambil wudhu. Ada orang yang tayamum ya bebas lah. Kalau saya ambil wudhu karena saya rasanya kalau memang bisa wudhu saya wudhu. Wudhu dengan air, pakai air botol, kemudian siap-siap aja, nggak tidur lagi sampai waktu sholat dan sholat seperti itu. Dan tidak ada kewajiban berjamaah sholat kalau di pesawat. Repot juga berjamaah gitu. Masya Allah. Jadi buka puasa itu Pak, ngikutin waktu setempat. Kalau mau waktunya buka, walaupun lebih cepat. Nah yang nggak enaknya yang lebih lambat. Contoh, berangkat ke Mesir. Nah waktu zaman saya kuliah itu kakak saya nyusul sama istrinya berangkat Ramadan. Itu nggak enak banget karena nambah 4 jam. Nambah 4 jam. Loh, di sini belum waktunya maghrib ya? Belum katanya. Ya Allah udah lemas, sudah hampir nggak kuat. Nah disinilah dianjurkan untuk mengambil rukhsah keringanan. Batalin aja kalau nggak kuat. Pada batal semua rata-rata mahasiswa pada waktu itu. Kenapa? Nggak sanggup. Menambah 4 jam bukan nambah 1 jam 2 jam, nambahnya 4 jam gitu. Masya Allah. Nah itu boleh Pak. Jadi itu selama rasanya nggak sanggup, walaupun perjalanannya mungkin dekat, tapi mungkin berat, susah. Contoh, jarak tempuhnya mungkin nggak perlu harus sampai setengah hari atau sehari. Cuman perjalanannya itu sulit. Wah, liku-liku jalannya, naik turunnya, rusak jalannya gitu kan. Pesawat langsung nggak ada juga di situ, nggak ada. Nah, membuat kita merasa berat untuk melaksanakan atau melanjutkan puasa. Dianjurkan untuk batalkan puasa. Itu halal. Gitu. Dan tambahan sedikit terkait tayamum. Oh ya tayamum baik. Dan tayamum itu kan secara ini kan harus pakai debu gitu Ustaz ya. Ya. Debu. Nah, kalau kita di pesawat ini gimana cara tayamum itu? Kan gitu Ustaz. Ya kan kita tidak semua bisa menjaga wudhu lah istilahnya. Ya. Kadang ada orang selalu batal wudhu. Tapi kadang-kadang ada yang orang itu tidak biasa mengambil wudhu setiap saat gitu kan. Jadi ya akhirnya pas waktu sholat di atas, wah ini kita tayamum nyari debu di mana yang bilang gitu kan. Mohon penjelasannya. Ya. Jadi penjelasan tentang masalah tayamum di pesawat lah contohnya ya. Atau di bis, di pesawat, bis atau di travel. Pertama yang harus kita pahami adalah boleh tayamum dengan syarat. Apa syaratnya boleh tayamum? Pertama, tidak menemukan air untuk wudhu. Itu pertama. Yang kedua, tidak memungkinkan untuk berwudhu. Nah, memang dalam perjalanan kita itu terjadi. Menemuin air mungkin ada air, tapi memungkinkan nggak wudhu? Bisa jadi nggak memungkinkan wudhu, gitulah. Apalagi belum terbiasa dengan air yang sedikit untuk berwudhu, bisa nggak? Ada caranya gitu kan? Nah, oke. Sekarang tayamum. Maka tayamum itu pertama yang harus diingat, satu tayamum untuk satu sholat. Jadi jangan sampai kita keliru nih. Jelas tanpa imam mazhab kita menjelaskan masalah ini, kita pakai mazhab Syafi'i misalnya. Ya satu tayamum itu satu sholat. Satu kali tayamum satu sholat. Artinya kalau mau sholat lagi, tayamum lagi.
Makanya nggak dianjurkan dalam perjalanan harus tahajud, mau witir gitu ya. Enggak. Cukup yang fardu saja. Dan bahkan boleh dijamak. Maka kalau dijamak, nih perjalanan umroh misalnya atau ke luar negeri, zuhur asar, cukup 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, tapi tidak boleh 1 kali tayamum. Karena 1 tayamum untuk 1 salat, tayamum lagi untuk 1 salat lagi. Cara tayamum, nah ini cara tayamum. Bagian yang ada di depan kita, di pinggir kita, semuanya ada debunya yang nggak kelihatan. Hanya saja tinggal kita menggunakan cara seakan-akan ada debu tak banyak tadi kita, ya kan? Maka telapak tangan kita ini diletakkan di tempat tersebut. Dan 2 tayamum nggak boleh di tempat yang sama tayamum itu. Makanya ambil dulu bagian atas kali ini. Misalnya ini ada seat yang depan kita gitu ya. Bagian atas kalinya kita tekan. Ya udah, nanti kalau mengambil tayamum lagi nggak boleh bagian ini lagi. Nah begini caranya. Jadi mulai dari muka dulu kan, mulai dari muka dulu. Debu sudah kita ambil. Nah dianjurkan untuk dijatuhkan seakan-akan banyak debunya, padahal nggak ada juga gitu ya. Nah setelah itu baru diusap bagian dari muka kita. Nah, gitu. Ada yang dari tengah ke pinggir. Ada yang dari atas ke bawah, ke tengah. Ya, jadi ini seakan-akan 1 tangan di separuh muka, 1 tangan separuh muka kita kena debu. Soal menerima itu urusan Allah. Yang jelas caranya seperti itu. Nggak perlu 3 kali, ini bukan wudu. Nggak perlu 3 kali. Oke ya. Kemudian bagian tangan gimana? Nah ini dapat kemudahan kita. Ada 2 pendapat ulama tentang masalah tangan. Kalau kita ambil dari hadis, dari ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 itu, ayat 6 tentang masalah wudu dan tayamum, ada tayamumnya di situ. Ini pendapat yang kuat, dan saya mengambil pendapat ini karena memang kita dikasih keringanan dalam perjalanan. Nah, nggak kedengaran juga. Ambil lagi bagian bawahnya, kemudian kita jatuhkan sebagian debunya. Lihat, ini bagi 2, seakan-akan bagi 2, gitu ya. Nih. Nah, ini bagian sini bagian untuk pinggirnya. Bagian sini, ini nanti buat di atas jempol. Ini kan baru 4 jari kena. Bagian sini 4 jari. Nah ini gini. Jadi dari atas ya. Nah, cuman bagian pergelangan. Ini pendapat pertama. Begitu juga yang sebelah kiri. Sekali aja. Sudah. Jadi debu kan di telapak tangan sudah ada. Jadi bagian telapak tangan tinggal meletakkan bagian untuk atas tangan kita ke bawah. Nah ini kan belum kena nih yang bagian sini. Ini untuk yang bagian atas jempolnya. Begitu juga yang sebelah kanan untuk ke kiri seperti ini. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, harus dibuka. Harus dibuka sampai ke siku. Seperti wudu. Dari atas sama aja caranya. Nah, sampai sini, kemudian ini sampai seperti itu. Kalau saya dalam perjalanan, karena saya ini masih ingat banget dan dulu waktu di madrasah, kemudian sampai saya masuk pesantren, yang saya dapatkan itu sama ilmunya soalnya. Para guru saya lebih menganjurkan di antara 2 pendapat pertama tadi. Karena apa? Keringanan. Allah itu maha pemberi keringanan, ngasih keringanan. Sehingga perempuan, ibu-ibu nggak perlu buka-buka. Ini kan aurat bagi perempuan. Jadi bagian tangannya saja. Nah itu lebih dikuatkan di antara pendapat para ulama. Walaupun ada banyak juga yang berpendapat sampai ke siku tersebut. Dan nggak ada bagian kepala, telinga, kaki nggak ada. Gitu Pak ya. Mau nanya lagi boleh? Oh nggak perlu. Nggak perlu. Ini beda dengan wudu. Beda.
Ya, fadhal. Yang pertama itu terkait dengan apa yang membatalkan puasa. Jadi tidak bisa bilang bahwa kita konsumsi itu bisa membatalkan puasa. Nah kemudian kalau misalnya obat tetes mata atau obat tetes telinga, apakah itu juga membatalkan puasa? Yang kedua terkait dengan semangat kita menjalani puasa. Biasanya di hari pertama sampai hari ketiga itu kita semangat gitu ya, karena ketika kita berpuasa ada dua bahagian, mendapatkan ketika berbuka dan bertemu dengan Allah. Nah, bagaimana tipsnya dari Ustaz supaya semangat kita itu bukan hanya sampai ke 7 hari saja gitu ya, tapi bisa juga ke hari 15 atau ke hari 30, supaya hari ke-30 itu sama seperti kita menjalankan takut. Mungkin itu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalah pertama tadi obat tetes mata atau telinga gitu ya. Apakah batal atau tidak? Lebih baik menghindari. Menghindari lebih baik daripada kita ragu-ragu dulu. Nah, kenapa? Bisa menyebabkan batal. Sebagian ulama mengatakan itu batal. Kenapa? Karena mata dan telinga ini ada jalur yang bisa melewati tenggorokan. Makanya kadang-kadang kalau kita tetes mata itu ada rasa pahit atau apa obatnya itu. Saya ingat banget, saya pernah, tapi bukan Ramadan, saya tetes mata. Kok pahit di tenggorokan? Padahal yang ditetes mata. Berarti kan nyampe itu di tenggorokan kita. Nah, dan itu yang menyebabkan batal. Gitu. Jadi lebih baik kalau mau tetes mata malam Ramadan aja. Nah, telinga juga begitu. Atau kalau memang sakit ya udah batalin, ya udah bisa berobat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ya Bang. Tips. Oh ya, tips biar semangatnya jangan cuma 7 hari. Sebenarnya ini normal ya, seperti kita punya mobil bahan bakarnya sudah mau habis gitu kan. Baterai kita udah mau habis ya, perlu dicas kembali ya kan? Nah, perlu dicas lagi. Kan seperti contoh nih handphone kita. Handphone kita ini baterainya walaupun belum habis, boleh nggak dicas lagi? Penuh nggak dia kalau dicas lagi? Penuh lagi. Iman kita sebenarnya seperti itu. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, kita tahu ambil rumusnya dulu. Rumusnya semangat kan karena iman. Semangat itu karena iman. Kalau iman bertambah, semangat. Kalau iman berkurang atau menurun, pasti nggak semangat. Pasti berkurang juga semangatnya. Apalagi mohon maaf, makanan minuman kita syubhat nggak jelas. Atau bahkan alhamdulillah ada yang haram. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu semua, kemarin saya bertemu dengan tim Juleha atau Juleha, ini bukan perempuan. Juru sembelih halal. Juleha nanti dikira perempuan lagi. Juru sembelih halal. Kita ngobrol-ngobrol masalah ayam potong, kambing yang dipotong saat kurban, begitu juga sapi. Banyak sekali video-videonya, Masya Allah. Nah, kita perlu mempelajari yang kita makan ini harus halal. Sebab tadi ada yang haram, ada yang syubhat, menyebabkan kita malas ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kata para ulama yazid bin ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu kalau mau ditambah, maka tambahin ketaatan. Nambahin ketaatan kita kepada Allah, jauhin maksiat. Tapi kalau kita bermaksiat, otomatis lemah iman, malaslah ibadah, pasti menurun kualitasnya. Begitu Bang, itu rumusnya. Nah, tadi informasi yang saya sampaikan adalah saya mau kasih tahu bapak-bapak ibu semuanya, ciri-ciri ayam itu belum sesuai syariat. Dipotongnya na'udzubillah termasuknya bangkai, katanya masuk kategori bangkai.
Ya, ayam atau ayam tiren, betul. Apa ciri-cirinya? Pertama, kalau makan memang kita kadang nggak beli ayam full sih, ayam satu ayam gitu ya. Kalau beli satu ayam bisa dilihat dari lehernya, 2 uratnya harus putus, dan putusnya harus jauh jaraknya. Kenapa? Karena kalau ayam ini disembelih bukan setelah dia mati, tapi masih hidup, dia kesakitan. Ketika dia kesakitan itu ditariknya, tertarik itu urat yang diputus sampai ke dalam, agak jauh jaraknya. Tandanya penyembelihannya itu berarti di saat hidup, bukan ayam tiren. Ayam tiren ini ayam udah mati, disembelih. Disitulah dua-dua uratnya ada. Walaupun putus dua-duanya, tapi uratnya dua-duanya ada di situ. Kelihatan dekat, putus doang. Tapi kalau ayam yang memang disembelih masih hidup, jaraknya jauh, ketarik dia. Jelas ya? Tapi bisa jadi juga, na'udzubillah, walaupun disembelih saat hidup, jaraknya jauh. Sayangnya ketika belum mati dimasukin air panas sudah. Bangkai juga matinya bukan karena sembelihan, matinya karena air panas. Bangkai haram juga. Gimana taunya? Ya, kalau ayam yang belum mati itu sudah dimasukin air panas, otomatis masih ada darah mengalir saat itu di badannya. Buka di bagian paha-pahanya ayam ini, bagian-bagian sayap, bagian dagingnya, dekat tulang-tulang selalu ada darah. Ciri-ciri bahwa itu ayam berarti ayam yang tidak sesuai syariat, nggak boleh dimakan, bangkai ayam. Saya teringat ya Allah ketika saya belajar tentang ini, saya teringat saya pernah makan ayam banyak kali darah di dalamnya masih. Astagfirullah, na'udzubillahimin. Tapi memang ngerasain. Saya pernah bilang ke istri saya bilang kenapa ya habis makan ayam tadi kok jadi malas banget. Nah itu ngaruh itu. Ngaruh banget. Mau sholat apa aja malas, ke masjid malas, ngaji malas, apalagi tahajud yang fardu aja malas. Semua serba malas. Nah karena ada yang tidak halal masuk badan kita. Nah kalau mau semangat, pastikan kehalalan dijaga dulu. Yang kedua, pastikan kita berusaha melawan maksiat. Itu naik iman kita. Tambahin ketaatan dengan apa? Dengan baca Quran. Yang cepat naikin iman itu baca Quran. Memang harus dipaksa dulu. Nah, insya Allah naik iman kita. Wallahu a'lam. Ini waktu salat zuhur sudah mau tiba. Kita cukupkan dulu di sini. Ibu-ibu mungkin belum bisa bertanya sekarang karena pertanyaannya terlalu banyak dikumpulkan. Silakan nanya, nanti kirim ke bawah ini ya pertanyaannya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ini di TikTok nanti saya download, saya unduh. Nanti saya masukkan ke dalam YouTube yang saya bilang tadi, Uyas TV Official. Apa itu Uyas? Katanya Ustadz Yasir katanya. Itu dari orang, itu buat namanya Uyas saja ya. Udah saya tulis namanya Uyas TV Official. Insyaallah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh itu sih. Terima kasih Pak Ustadz atas ceramah yang disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat menjadi bekal bagi kita semua Amin. dalam menyambut bulan suci Ramadan nanti. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara Tarhib Ramadan pada hari ini telah kita laksanakan dengan lancar. Semoga semua yang kita dengarkan tadi dapat menjadi bekal menyambut bulan suci Ramadan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas salat dulu. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
Ini sama juga.